Apa kabarnya Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi? Setelah berbulan-bulan ini nggak terlalu kedengeran, kita akan coba lihat apakah kali ini, di tahun ini, mereka berdua akan naik pelaminan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi, ini akankah naik ke pelaminan di bulan ini, ataukah paling tidak menaikkan tingkat hubungan mereka menjadi tunangan atau lebih serius lagi? Mari kita lihat dan bocorkan kartunya. Kemarin 17-an akhirnya Kevin Gusnadi datang di acara lomba dengan Ayu. Mungkin kalau dari Mas Denny melihat hubungan Ayu dengan Kevin ini seperti apa sih, Mas? Menanti restu orang tua. Ini sesuatu yang memang kalau untuk khusus Ayu Ting Ting ini agak-agak ekstra nih. Ini ya, harus dapat restu dari kedua orang tua. Sesuatu yang baik dan memang ya sebaiknya memang seperti itu. Tetapi mungkin agak lebih sulit karena mereka ini tinggal satu rumah. Biasanya kalau orang yang lain ini kan hubungannya sama pasangan ini di kota lain, orang tuanya di kota lain, sehingga mungkin akan ya udah dijalani aja. Tetapi jika Ayu Ting Ting di sini saya lihat ini sesuatu yang mungkin agak lebih rumit karena saat ini orang tuanya pun tinggal, kalau saya nggak keliru, satu atap dengan Ayu Ting Ting atau satu kompleks di situ. Dan ini membuat hubungannya ini pun akhirnya ya tentu saja ada sebuah masukan dari orang tua yang memang ada terus. Dan ya kebayang ya kalau kita bareng sama orang tua nih, walaupun usia mungkin sudah 34 tahun, tetapi bisa saja orang tua ini menganggap ini usianya masih 18 tahun dan banyak pertimbangan yang terus kemudian harus dijalani. Apakah ini masih akan memiliki kalau kita bilang potensi? Iya, tetapi memang harus bersabar dan nggak bisa terlalu cepat. Dan kalau dicepetin malah takut ya nanti akan pisah. Tapi Mas, ada potensi nggak sih Mas untuk ke jenjang pelaminan? Ada. Tapi itu tadi memang harus perlahan dan memang kalau saya kira di sini menghilangkan ketakutan-ketakutan di masa lalu, terutama jika si wanitanya ini pernah beberapa kali gagal dalam upaya untuk mendapatkan, kalau kita bilang itu pernikahan atau menuju ke babak pernikahan setelah menjalin hubungan dengan beberapa pria. Oke Mas, tapi di dalam hubungan ini mungkin kalau dari Mas Den melihat yang serius itu Ayu Ting Ting atau Kevin Gusnadi? Saya kira sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama memiliki harapan. Tetapi tentu saja yang pria ini lebih lebih kuat perasaannya. Walaupun kalau saya kira Kevin ini itu nggak mempergunakan kedekatannya dengan Ayu untuk meningkatkan personal brandingnya sehingga akan lebih dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini rupanya sesuatu yang kalau menurut saya membuat perjalanannya ini juga semakin lambat dan gak secepat yang diharapkan. Dan ini sesuatu yang wajar, tiap hubungan memiliki beda-beda karakteristik dan ini adalah sesuatu yang memang harus dilalui oleh mereka berdua. Mas, banyak juga netizen yang mengatakan bahwa hubungan ini tuh bisa dikatakan cocok lah. Mungkin dari Mas Den sendiri apa sih yang menjadi faktor cocok hubungan ini? Saya pikir karena mereka berdua ini sudah di usia yang cukup dewasa, sudah melalui banyak sekali kegagalan dan penolakan di masa lalu, sehingga mereka ini memulainya itu dengan ya sudah jalani dulu aja. Nggak terlalu berharap ini akan serius atau apa, dan kalau ternyata ini memang menuju ke keseriusan, maka mereka baru akan merencanakan. Tetapi temun di sini menunjukkan kalau mereka pun ini sejatinya itu masih memiliki keraguan apakah ini harus diresmikan sekarang atau tidak. Banyak hal yang terus kemudian membuat hubungan ini lebih lama daripada sebelumnya juga adalah kesibukan Ayu Ting Ting. Jika ternyata teman-teman di lingkungan dan orang tuanya mendukung, ini adalah hubungan yang sangat simpel dan bisa langsung menuju ke pernikahan. Mas, tadi kan Mas Den sempat mengatakan bahwa adanya keraguan. Mungkin itu keraguan dari pihak Ayu Ting Ting atau keduanya. Keraguan itu bukan keraguan karena nggak cocok, tapi keraguan akan menyakiti pasangannya ini tadi, calon pasangannya. Ada sebuah ketakutan bahwa ini itu perlu waktu yang lebih lama. Nggak secepat ini, dan kalau cepat-cepat nanti malah terjadi kegagalan. Mas, misalkan seandainya hubungan ini naik ke jenjang yang lebih atas atau pelaminan, mungkin akan seperti apa sih? Apakah ada sebenarnya akan konflik? kuat sih, akan baik karena mereka berdua juga memulainya ini dalam kondisi yang nggak diburu-buru. Netizen juga nggak terlalu ikut campur dalam permasalahan ini, nggak kayak hubungan-hubungan sebelumnya. Dan saya melihat bahwa jika ini akhirnya mereka akan terikat, ini akan dalam sebuah ikatan yang cukup kuat. Faktor apa yang bisa menjadi ikatan yang cukup kuat?
Saya kira karena mereka berdua ini usia ya, kalau saya bilang. Usia mereka ini kayak usia yang dimana ya udah nggak usah terlalu sering-sering pacaran, terlihat bareng, nggak drama, bahwa dalam hubungan mereka yang penting mereka bisa mengerti dan mengikuti keinginan pasangannya ini. Percintaan usia-usia 30-an itu nggak kayak usia 20-an yang harus keluar bareng, harus pegangan tangan, harus ya mereka ini cukup mengetahui bahwa pasangannya ini support, pasangannya ini memiliki satu tenggang rasa terhadap profesi yang dijalani, dan tentu saja mau menerima kondisi yang memang ya di usia 30-an kalau belum nikah, kalau bukan karena kegagalan, ya pasti ada permasalahan dong dalam hidupnya. Si pihak wanitanya kan si Ayu ini punya anak ya Mas. Mungkin kalau dari anaknya ini menerima Kevin sebagai ayah sambungnya atau seperti apa? Saya kira kalau anaknya ini ikut bagaimana ibunya ya. Dan sepanjang hubungan-hubungan Ayu Ting Ting yang kemarin, anaknya pun ini baik-baik saja. Jadi saya kira ini sesuatu yang mungkin nggak terlalu memegang peranan penting terhadap apakah ini akan jadi atau tidak. Malah lebih daripada itu. Kedua orang tuanya ini masih memiliki peran yang sangat penting dan perlu restu yang sangat kuat dari mereka berdua. Mas, misalkan si Kevin ingin mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, mungkin apa sih restunya yang harus dijalani oleh Kevin? Ya saya kira tentu saja adalah kemampuan untuk bisa menghidupi Ayu Ting Ting ya, karena Ayu Ting Ting di sini sudah memiliki pemasukan yang ya lumayan besar, yang walaupun kita nggak tahu ya apakah dia memiliki usaha yang lain atau tidak, karena kalau acara TV kita bisa tahu bahwa acara TV ini mengalami pasang surut dan bisa saja acara ini terus kemudian akan digantikan oleh acara lain atau host yang lain lagi. Tetapi ini adalah satu keharusan di mana lifestyle yang sudah terset di satu titik tertentu ini nggak mungkin akan diturunkan. Kita tahu Ayu Ting Ting ini bukan seorang yang juga bermewah-mewah, tetapi kita tahu bahwa kemampuan mereka untuk mencetak pemasukan yang lumayan besar, ini sesuatu yang harus dicoba ya disamai paling tidak oleh si Kevin ini tadi. Misalnya mereka akhirnya menikah dan juga menjalani hubungan lah, mungkin apakah ada konflik Mas di dalam hubungan mereka? Ya pasti ada lah, kamu ini hubungan apapun ya pasti ada konflik. Mungkin apa itu? Konfliknya itu akan lebih kepada ketakutan masa lalu yang harus dipupus dan juga keberanian untuk berani mengambil kesempatan yang tersisa. Yang bisa jadi ini adalah kesempatan terbaik yang pernah ada. Dan dari situlah cinta mereka ini akan teruji tapi akhirnya akan bisa terlewati. Maksudnya siapa yang paling mengalah Mas dalam hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin? Saya kira ya Ayu Ting Ting ya kalau saya lihat di sini, tetapi memang tuntutan daripada apa yang memang Ayu Ting Ting ini sudah miliki, ini yang harus dipunyai oleh Kevin, dan ini tentu saja sesuatu yang nggak mudah dan harus bisa dilakukan oleh Kevin. Mas, ini kan keduanya bisa dibilang usianya juga lumayan matang ya untuk menjalani hubungan. Mungkin hal apa sih yang harus diperhatikan Mas keduanya dalam menjalani hubungan Mas? Saya pikir kalau itu kita tahu bahwa tadi tetap ya, ini saya terkesan berulang ulang tetapi apa yang terjadi di masa lalu itu bukanlah sesuatu yang akan menjadi sebuah cetakan atau hal yang pasti akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu ini sebaiknya diambil semua manfaatnya atau dilupakan semua hal-hal buruknya dan dibawa ke masa depan. Perasaan minder, kegagalan karena merasa tak diinginkan dan sebagainya itu sejatinya sesuatu yang maya dan ada di masa lalu, dan apa yang hari ini kita dapatkan itulah yang harus kita syukuri. Apakah hidup kalian juga sama seperti Ayu Ting Ting? Percintaan dan juga hubungan asmara kalian memiliki satu kondisi yang juga sama, tidak terlalu cepat tetapi banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Jika kalian menanyakan hubungan kalian, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, saya akan bacakan kartunya dan sampai jumpa.